Silakan bisa di stop. Berikutnya ke Bu Mirna ya. Baik, Pak. 31 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, berikut ini tabel pertama saya yaitu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Yang pertama, kegiatan identifikasi masalah, kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu identifikasi masalah, mulai dari masalah pedagogik, literasi, numerasi, kesulitan belajar siswa, membangun relasi, pemanfaatan model pembelajaran, dan juga teknologi. Kemudian di sini kegiatannya juga ada presentasi dan diskusi. Upaya yang dilakukan untuk keberlanjutannya adalah setelah identifikasi yaitu mengelompokkan berbagai masalah yang telah diidentifikasi. Yang selanjutnya, eksplorasi penyebab masalah. Di sini kegiatan yang dilakukan ada 4 ya, mulai dari mengelompokkan masalah, mencari kajian literatur, wawancara, kemudian presentasi dan diskusi. Tindak lanjutnya adalah mengeksplorasi akar penyebab masalah dari masalah yang telah ditemukan. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan penyebab masalah. Di sini kegiatannya adalah mengeksplor akar penyebab masalah, menentukan akar penyebab masalah yang paling relevan, dan juga nanti tindak lanjutnya yaitu menganalisis dan memilih 2 masalah yang akan diselesaikan. Yang keempat, masalah terpilih yang akan diselesaikan. Di sini saya menetapkan 2 masalah. Yang pertama, rendahnya keaktifan belajar siswa. Yang kedua, siswa belum mampu memecahkan masalah pada soal cerita. Tindak lanjutnya, setelah menentukan masalah ini, adalah mencari berbagai alternatif solusi dari 2 masalah terpilih. Kegiatan yang selanjutnya itu eksplorasi alternatif solusi. Di sini mengeksplorasi berbagai alternatif solusi dari masalah, kemudian mencari kajian literatur, wawancara, kemudian juga berdiskusi ya dengan teman-teman dan juga dibimbing oleh dosen dan guru pamong. Tindak lanjutnya yaitu menganalisis berbagai alternatif solusi dan menentukan solusi yang akan dipilih. Yang terakhir, di sini ada menentukan solusi, yang mana kegiatannya adalah menganalisis solusi yang paling relevan dari berbagai alternatif solusi yang telah dieksplorasi. Setelah itu, tindak lanjutnya adalah meninjau kembali solusi yang dipilih, kemudian menyusun rencana aksi untuk melakukan solusi tersebut. Tabel yang kedua yaitu strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Nah, di sini datanya hampir sama dengan teman-teman semua, yaitu kajian literatur, hasil wawancara, observasi pada siswa. Identifikasi masalah yang pertama, yaitu siswa belum mampu memecahkan masalah pada soal cerita matematika. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengatasi siswa yang belum mampu memecahkan masalah pada soal cerita. Rencana aksinya yaitu penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan LKPD, handout, bahan ajar, dan media pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua yaitu keaktifan belajar siswa rendah. Rumusan masalahnya, bagaimana cara meningkatkan keaktifan belajar siswa. Dalam hal ini saya juga solusinya menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan LKPD, handout, bahan ajar, dan media PPT ya. Untuk wawancara dilakukan 3 kali pada tanggal 25 dan 26 Juli dan juga 3 Agustus. Narasumbernya ada yang dari guru, rekan sejawat, dan juga pakar. Tabel 3 ini adalah hasil wawancara, formatnya seperti ini kepada rekan sejawat. Alhamdulillah rekan saya ini cukup kooperatif dan memberikan respon positif ya. Jadi rata-rata nilainya 4 dan 3 saya berikan. Kemudian untuk yang selanjutnya ini wawancara pakar, nilainya 4 semua, karena memang saya nilai beliau ini dari segi pendidikan, pengalaman kerja, sampai ke kemampuan komunikasinya sudah sangat baik. Selanjutnya tabel keempat, ini evaluasi dalam bentuk penilaian survei kepada guru atau kepala sekolah. Saya memilih kepala sekolah ya, penilaian kepala sekolah terhadap saya. Dari ke-12 indikator ini, sudah 9 yang selalu saya lakukan, dan 2 yang sering. Yang pertama itu memiliki
kriteria dalam melaksanakan penilaian, kemudian melibatkan siswa dalam pembelajaran. Dan evaluasi untuk saya ini ada di poin terakhir, yaitu memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan. Nah, yang ini yang harus ditinjau kembali dan ditingkatkan untuk saya. Selanjutnya ini tabel yang kelima. Nah, seperti ini. Strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Kegiatan yang pertama yaitu pembukaan. Yang akan saya amati adalah bagaimana siswa tersebut menjawab salam dan berdoa. Indikatornya adalah menerapkan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Capaiannya adalah siswa mengucapkan salam dan berdoa dengan khusyuk. Ice breaking-nya di sini saya akan berikan yaitu angin bertiup. Indikatornya adalah untuk melatih konsentrasi dan kerjasama siswa. Kemudian capaian perkembangannya adalah siswa dapat berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada kegiatan di kelas. Setelah itu ada pretest. Pretest ini adalah tes tertulis materi prasyarat. Terus kamu Nah, kemudian indikator pencapaiannya yaitu membangkitkan pengetahuan awal siswa tentang himpunan. Karena nanti materinya adalah relasi, kemampuan awal yang harus dimiliki siswa yaitu tentang himpunan. Selanjutnya, capaian perkembangannya yaitu siswa dapat mengingat kembali materi himpunan. Kegiatan intinya, nah di sini karena saya menggunakan PBL, Bapak Ibu, Problem Based Learning, kegiatan intinya ada 5 ya sintaknya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian indikatornya adalah merumuskan pengertian relasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi. Pencapaian siswanya yaitu siswa dapat merumuskan pengertian relasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi. Selanjutnya kegiatan post-test. Saya akan adakan tes tertulis yang mampu menjawab soal relasi dengan benar. Untuk ketercapaiannya, siswa mendapatkan nilai tes tertulis minimal 65 sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan untuk mapel matematika di sekolah kami. Untuk kegiatan refleksi, di sini siswa diminta mendeskripsikan pengalaman belajar dalam berbagai representasi. Bisa dalam bentuk paragraf, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk komik, dan lain sebagainya. Indikatornya adalah siswa dapat menceritakan pengalaman belajar yang telah dilalui. Capaian yang diperoleh yaitu siswa dapat mengekspresikan pengalaman belajar dalam berbagai representasi. Yang terakhir yaitu tindak lanjut. Nah, dalam hal ini saya mengambil 2 tindak lanjut yang berupa remedial dan juga pengayaan. Untuk remedial, ini akan diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM. Jadi tadi kan KKM-nya 65. Nah, yang belum mencapai 65 akan diberikan remedial. Yang kedua itu pengayaan. Pengayaan itu untuk siswa yang telah mencapai KKM atau telah melewati KKM, yang nilainya sudah di atas 65. Seperti itu. Adapun bentuk remedialnya bisa berupa pembelajaran ulang, penugasan kelompok, atau bimbingan individu. Tergantung berapa banyak siswa yang mengalami remedial. Kalau dia kurang dari 20%, pembelajaran individu. Kalau mungkin lebih dari 50%, harus dilakukan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Kemudian untuk pengayaan, ini akan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dengan soal yang lebih bervariasi. Nanti siswa akan diberikan soal-soal yang lebih bervariasi untuk menambah dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa tersebut. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini saja pemaparan dari hasil instrumen evaluasi dari saya. Mungkin jika ada tanggapan, mohon disampaikan nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.